Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi conditional sentence. Jadi teman-teman, the definition of conditional sentence is a sentence which used to tell about supposition. For the example, if I studied hard, I will pass the exam. Artinya, conditional sentence ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan pengandaian atau angan-angan. Ingat ya teman-teman, pengandaian. Contohnya, andaikan saya belajar dengan rajin, maka saya akan lulus ujian. Kemudian, the social function dari conditional sentence adalah telling and asking about information that is contrary to reality at present or past time. Artinya fungsi dari conditional sentence ini menceritakan dan menanyakan informasi yang bertentangan dengan kenyataan saat ini atau masa lalu. Kemudian structure dari conditional sentence, yaitu ada if clause plus main clause, atau bisa juga dibalik, main clause plus if clause. Jadi teman-teman, conditional sentence ini memiliki beberapa tipe, tetapi pada video kali ini kita akan membahas tentang conditional sentence type 2 dan conditional sentence type 3. Yang pertama yaitu conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2 is used to express about unreal situation or impossible things in present or future. Artinya, pada conditional sentence type 2 ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak nyata atau sedikit kemungkinannya untuk terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Ingat ya, untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak nyata. Nah, sekarang kita akan membahas tentang formula atau rumus dari conditional sentence type 2 dan contoh kalimatnya. Rumusnya ada dua, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa struktur dari conditional sentence itu ada if clause plus main clause. Rumusnya di sini if plus simple past, subject plus would plus bare infinitive atau verb 1. Kemudian rumus yang kedua, subject plus would plus bare infinitive atau verb 1 plus if plus simple past. Di sini, if plus simple past sebagai if clause, subject sampai verb 1 sebagai main clause. Begitupun sebaliknya pada rumus kedua. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita membahas tentang contoh kalimat. Contoh kalimat pertama mengacu pada rumus yang pertama. If I live in Seoul, I will go to that concert. Ingat ya teman-teman, pada conditional sentence type 2 itu menyatakan kejadian yang tidak nyata atau kecil kemungkinannya untuk terjadi. Jadi pada kalimat ini, kenyataannya saya tidak tinggal di Seoul sehingga saya tidak bisa pergi ke konser itu. Kemudian di sini ada if, ada simple past menggunakan verb to, kemudian subject I, would, verb 1-nya go, dan to that concert itu objeknya. Jadi if I live in Seoul adalah if clause dan I would go to that concert adalah main clause-nya. Sekarang rumus yang kedua, yaitu I would play roller coaster every day if I own a theme park. Ingat kembali, yaitu conditional sentence type 2 itu menceritakan kejadian yang tidak nyata. Pada kalimat yang kedua ini, kenyataannya saya tidak memiliki taman bermain sendiri, jadi saya tidak bisa bermain roller coaster tiap hari. Untuk rumusnya, I, subject, would, verb 1-nya play, roller coaster everyday object. If,
plus simple past. Simple pastnya di sini menggunakan verb to, yaitu owned. Jadi I would place roller coaster every day sebagai main clause, dan if I own a theme park sebagai if clause-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3 is used to tell about something didn't happen in the past. Jadi teman-teman, pada conditional sentence type 3 ini digunakan untuk menceritakan sesuatu yang tidak terjadi di waktu lampau. Artinya, situasi yang tidak mungkin bisa terjadi. Kalau di conditional sentence type 2, itu masih memiliki sedikit kemungkinan untuk terjadi. Tetapi perbedaannya di conditional sentence type 3 ini, dia tidak mungkin bisa terjadi karena dia terjadi di waktu lampau. Nah, sekarang kita ke rumus. Sama halnya dengan conditional sentence type 2, conditional sentence type 3 juga memiliki dua rumus, yaitu if clause plus main clause dan juga main clause plus if clause. Tapi perbedaannya di sini terletak pada tensesnya. Kalau conditional sentence type 2 menggunakan simple past, sedangkan conditional sentence type 3 dia menggunakan past perfect. Nah, rumus yang pertama, if plus past perfect, subject plus would plus have plus verb 3. If plus past perfect sebagai if clause, subject plus would plus have plus verb 3 sebagai main clause. Dan rumus yang kedua, subject sampai verb 3 sebagai main clause, dan if plus past perfect-nya sebagai if clause-nya. Untuk lebih jelas, kita ke contoh kalimat. Nah, di sini contoh kalimat yang pertama. If we had gone to the zoo, we would have seen our friend Frita. Nah, ingat ya teman-teman, pada conditional sentence type 3 itu menceritakan kejadian yang tidak terjadi di waktu lampau, atau kejadian yang tidak mungkin bisa terjadi karena terjadinya di waktu lampau. Nah, di sini pada kalimat yang pertama ini, kenyataannya kita tidak pergi ke kebun binatang pada saat itu, sehingga kita tidak melihat Frita teman kita. Nah, if we had gone to the zoo ini sebagai if clause-nya, dan we would have seen our friend Frita sebagai main clause-nya. Selanjutnya, contoh yang kedua. I would have recovered fast if I had followed my doctor's advice. Nah, pada kalimat yang kedua ini, kenyataannya saya tidak mengikuti saran dokter, sehingga saya tidak bisa pulih dengan cepat. Nah, di sini, I would have recovered fast sebagai main clause-nya, if I had followed my doctor's advice sebagai if clause-nya. Jadi pada kalimat kedua ini, itu sama saja menceritakan tentang penyesalan. Jadi pada conditional sentence type 3 itu juga dapat digunakan untuk menceritakan sebuah penyesalan kita. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang conditional sentence. Saya harap teman-teman yang menonton bisa mengerti, and see you soon.